Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, ketika usia Rasulullah SAW mendekati 40 tahun, beliau telah banyak merenungi keadaan kaumnya dan menyadari banyak keadaan kaumnya tidak sejalan dengan kebenaran. Beliau pun mulai sering uzlah atau mengasingkan diri dari kaumnya. Ketika Allah berkehendak menurunkan rahmat kepada para hambanya dan memberi kemuliaan dengan mengutusnya kepada semesta alam, maka Allah pun menumbuhkan kecintaan pada diri hamba tersebut untuk berkhalwat atau menyendiri. Beliau SAW menyendiri di Gua Hiro, seperti yang biasa dilakukan ahli ibadah di masa itu. Gua Hiro adalah tempat yang bersejarah bagi umat muslim. Gua Hiro terletak di Jabal Nur yang mempunyai jarak hampir 2 mil dari Mekah. Gua Hiro menjadi saksi bisu kerasulan Muhammad SAW, karena di gua tersebut Nabi SAW menerima wahyu pertama kali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril alaihissalam. Lantas, bagaimanakah kisah turunnya wahyu pertama kepada Nabi Muhammad SAW dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perantara malaikat Jibril alaihissalam, sekaligus menandai dimulainya periode kenabian atau nubuah? Simak terus video ini, namun sebelum lanjut ke videonya, silahkan tekan tombol subscribe dan tombol lonceng di bawah ini sebagai bentuk dukungan kalian agar channel ini tetap terus menyebarkan informasi seputar Islam. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe. Sahabat Muslim, tatkala usia beliau genap 40 tahun yang merupakan puncak kematangan, dan ada pula yang menyatakan bahwa di usia inilah para rasul diutus. Tanda-tanda nubuah atau kenabian nampak dan bersinar. Di antaranya, adanya sebuah batu di Mekah yang mengucapkan salam kepada beliau SAW. Beliau SAW bersabda, "Sungguh, aku mengetahui sebuah batu di Mekah yang mengucapkan salam kepadaku sebelum aku diutus menjadi nabi, dan aku masih mengenalkan sampai sekarang." Hadis riwayat Muslim. Kemudian di antara tanda lainnya adalah mimpi-mimpi beliau semakin jelas. Hal ini berlangsung hingga 6 bulan. Sementara masa kenabian berlangsung selama 20 sampai 30 tahun. Sehingga ru'ya sodiwah atau mimpi yang benar ini merupakan bagian dari 46 tanda kenabian. Ketika pengasingan dirinya atau uzlah di Gua Hiro memasuki tahun ketiga, tepatnya di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki rahmatnya terlimpahkan kepada segenap penduduk bumi. Lalu dimulaikanlah beliau dengan mengangkatnya sebagai nabi. Lalu Jibril turun kepadanya dengan membawa beberapa ayat Al-Quran. Peristiwa turunnya wahyu pertama kepada Rasulullah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril alaihissalam diceritakan langsung oleh istri Nabi Muhammad SAW, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah berkata, "Wahyu yang mulia pertama dialami Rasulullah SAW adalah berupa ar-ruya al-salihah atau mimpi yang benar dalam tidur. Beliau tidak bermimpi melainkan sangat jelas, sejelas fajar subuh yang menyingsing. Kemudian beliau suka menyendiri dan beliau melakukannya di Gua Hiro, di mana beliau beribadah di dalamnya selama beberapa malam. Selanjutnya kembali ke keluarganya dan mengambil perbekalan untuk perbekalan yang sama. Hingga akhirnya pada suatu hari datanglah kebenaran kepadanya saat beliau berada di Gua Hiro tersebut. Seorang malaikat datang menghampiri sembari berkata, 'Bacalah.' Beliau berkata, lalu aku menjawab, 'Aku tidak bisa membaca.' Beliau SAW bertutur lagi. Kemudian beliau memegang dan merengkuhku hingga aku kehabisan tenaga. Lalu setelah itu melepaskanku sembari berkata, 'Bacalah.' Aku tetap menjawab, 'Aku tidak bisa membaca.' Lalu untuk kedua kalinya dia memegang dan merengkuhku hingga aku kehabisan tenaga. Kemudian melepaskanku seraya berkata lagi, 'Bacalah.' Aku tetap menjawab, 'Aku tidak bisa membaca.' Kemudian melakukan hal yang sama untuk ketiga kalinya sembari berkata, 'Bacalah dengan menyebut nama Rabb-Mu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Rabb-Mu lah yang paling pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya." Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5.
Setelah itu, Rasulullah pulang dengan merekam bacaan tersebut dalam kondisi gemetar. Lantas menemui istrinya Khadijah binti Khuwailid sembari berucap, "Selimuti aku, selimuti aku." Beliau pun diselimuti hingga rasa takutnya hilang. Beliau bertanya kepada Khadijah, "Ada apa denganku ini?" Lantas beliau menuturkan kisahnya dan berkata, "Aku amat khawatir terhadap diriku." Khadijah berkata, "Sekali-kali tidak akan demikian. Demi Allah, dia tidak akan menghinakanmu selamanya. Sungguh, engkau adalah penyambung tali kerabat, pemikul beban orang lain yang mendapatkan kesusahan, penjamu tamu serta pendukung setiap upaya penegakan kebenaran." Kemudian Khadijah berangkat bersama beliau menemui Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza, sepupu Khadijah. Dia adalah seorang penganut agama Nasrani pada masa jahiliyah dan mampu menukil beberapa tulisan dari Injil dengan tulisan Ibrani sebanyak yang mampu ditulisnya atas kehendak Allah. Dia juga orang yang sudah tua renta dan buta. Maka berkatalah Khadijah kepadanya, "Wahai sepupuku, dengarkanlah cerita dari keponakanmu ini." Waraqah berkata, "Wahai keponakanku, apa yang engkau lihat?" Lalu Rasulullah SAW membeberkan pengalaman yang sudah dilihatnya. Waraqah berkata kepadanya, "Itu adalah makhluk kepercayaan Allah, yaitu Jibril yang telah Allah utus kepada Nabi Musa. Andai saja aku masih bugar dan muda ketika itu, andai saja aku masih hidup ketika engkau diusir oleh kaummu." Rasulullah SAW bertanya, "Apakah mereka akan mengusirku?" Dia menjawab, "Ya, tidak seorang pun yang membawa seperti yang engkau bawa ini, melainkan akan dimusuhi. Dan jika aku masih hidup pada saat itu, niscaya aku akan membelamu dengan segenap jiwa ragaku." Kemudian tak berapa lama dari itu, Waraqah meninggal dunia dan wahyu pun terputus atau mengalami masa vakum. Sahabat Muslim, demikianlah kisah turunnya wahyu pertama kepada Rasulullah SAW dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril alaihissalam. Khadijah adalah orang pertama yang membenarkan risalah beliau SAW. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi Khadijah radhiyallahu anha dan memuliakan kedudukannya. Semoga kisah ini dapat menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Amin ya rabbal alamin. Sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.